Membaca detailnya itu, satu kaca aja, satu kaca diceritakan itu bisa sampai 3 halaman. Mampu nggak kita menyerap itu? Ya contohnya, kalau mau deskripsi satu objek, ya, atau katakan satu postulat, satu pernyataan, ya, digambarkan bisa sampai 3-4 halaman. Mampus kita. Tidak pernah orang pernah berhasil membaca novel Umberto Eco. Iya. Ada satu novelnya juga, saya belum berhasil bacanya tuh. Gaudolino. Wah, semua orang udah baca. Gaudolino. Aduh, minta ampun kita, si orang yang bodoh menceritakan sesuatu terkadang udah ditulis dicoret lagi, ditulis dicoret lagi. Sudah hampir benar, tapi dicoret lagi. Nanti dia bercerita lagi, pindah ke tempat lain. Coba, menceritakan si orang yang bodoh. Coba, mampu nggak kita menyerap itu? Nah ini soal deskripsi. Kalau kita menuntut banyak terhadap apa, mungkin memang benar horizon penerimaan kita itu ada. Maunya begini, maunya begini, maunya begini. Oke, deskripsinya di mana? Saya orang sana. Ya oke, nanti buktikanlah. Sambunglah. Sambunglah harapan itu. Ya kan, biar coba bertambah satu cerita dari Robi gitu kan. Ya saya bayangkan kalau Parapat itu sebuah kota yang cantik. Saya tahun 2017 dengan istri pergi ke Palma de Mallorca, sebuah pulau di Spanyol, di laut tengah. Kota itu kecil kotanya, tapi kita masuk gangnya itu sangat cantik. Sangat cantik. Ya penataannya apa segala macam. Waduh. Ketika melewati itu, ini sebuah novel. Langsung gitu. Kalau mau menggambarkan ya. Ya langsung Umberto Eco, Umberto Eco, Umberto Eco, Umberto Eco. Gitu ya. Ya, saya nggak pernah berpikir Marquez Gabo apa gitu. Ya. Yang Prancis punya kan. Realisme. Ya realisme apa kita? Ya kan? Oke, itu begitu magis. Danau Toba itu begitu magis. Ya. Dan memang banyak sekali magi, ya. Mitos yang memang masih menarik untuk dieksplor. Ya, kalau kita mau melihat kekuatan-kekuatan kulturalnya. Oke, itu menjawab dari Robi. Kemudian soal mitos itu tadi dari Petrus. Bagaimana mitos? Mitos itu bisa dipercaya, bisa tidak. Ya, yang percaya saja. Yang tidak percaya dengan mitos itu nggak usah percaya. Tapi kalau mau melawan mitos yang sudah ada, lakukan, bikin mitosmu sendiri. Ini satu contoh ya. Medan ini banjir. Oke. Lalu kenapa banjir? Ya, Gupsu tidak mau disalahkan. Ya, Belha juga nggak mau disalahkan. Ya udah. Ya untuk secara santun ya kita bilang, oh Medan ini banjir karena kemarin ada yang mematikan kodo. Lalu kodo itu mau balas dendam, minta tolong dong, saya sudah dimatikan, bikin hujan besar biar kota ini banjir. Sudah selesai. Tapi faktanya sebenarnya karena gorong-gorongnya nggak beres, ya kan? Master plan-nya tahun sekian tidak pernah dibenahi mah, gitu kan? Padahal sudah ada MUDP kan, Master Plan Urban Development. Sudah jelas. Kalau dari segi fisiknya ini nggak bisa dikritik. Kalau dikritik nanti cari apa? Cari jalan cari jalan lain untuk menjawabnya. Oh iya memang koordinasinya begini. Capek kita mendengar itu. Ya, tapi dengan mitos, dengan sastra yang digunakan oleh mitos selesai. Medan banjir karena ada yang mematikan kodok-kodok. Selesai. Semua bisa terima. Dan gubernurnya nanti akan dibilang kebijakan, jangan matikan kodok biar gak banjir. Selesai kan? Ya, jadi enggak. Mitos itu perlu enggak? Ya tergantung kita. Mitos si Raja Bata perlu enggak? Ya perlulah. Ada missing link yang sudah hilang. Lalu missing link ini siapa yang bisa mempertanggungjawabkan? Siapa yang bisa menentukan? Ya udah, terutama orang Toba, Batak Toba, yang nggak bisa dong disangkal kiblat perasaannya. Ya kan? Sigmund Freud bilang, tidak mudah berurusan dengan perasaan secara ilmiah.
Mau ilmiah kita soal mitos, susah. Ini soal perasaan juga, kiblat perasaan kita udah, itulah dulu. Kalau memang ada yang membuktikan tidak turun dari langit, buktikanlah. Ya, serang aja terus bahwa ini faktanya. Oke, faktanya ada, tapi nggak ada. Yang mengkritik juga nggak mau menawarkan fakta itu. Mau bikin mitos juga nggak berani. Bikin mitosnya demitologisierung, demitologisasi. Mitos yang sudah ada bisa dihancurkan. Siapa bilang nggak bisa? Kalau nggak percaya kamu dengan mitos yang sudah ada, hancurkan mitos itu dengan mitos yang baru. Atau kalau ada faktanya, tunjukkan. Itu baru sah. Tidak boleh asal bukan. Udah, gitu kan? Nggak bisa begitu. Jadi ini sastra bisa menjawab itu sebenarnya. Bisa menjawab. Kalau Theo mengatakan ada 4 jalan kebenaran. 1 apa? Filsafat. Jalan loh. Ya, bukan tujuan. 2 agama. 3 pengetahuan, ilmu pengetahuan. Baru 4 sastra. Ini jalan. Ya. Jadi apa yang dibuat melalui karya sastra ada sih yang ditawarkan sebenarnya. Tinggal mungkin horizon kita maunya begini, maunya begini. Ini bukan tenlit loh, atau ciklit, gitu. Mungkin di kita berharap ini seperti ciklit atau tenlit, apa lagi, ya kan? Ini memang boleh pengantar, makanya antara cerpen dan novel ini enggak, memang ya kita nggak bisa menuntut kebaruan di sini. Tapi argumennya sudah ada argumen kecil di sini. Nanti kalau memang muram, ya mau menjawabnya mungkin nanti kita lihat ada novelnya, ya menjadi novel atau kembali dicerpenkan ini. Dan jelas dari ini skenario. Saya tidak berani tadi mengatakan ini seperti film gitu ya, seperti opera sabun gitu kan. Saya udah menyinggungnya itu di resensi saya. Ini seperti opera sabun, tapi tidak terjebak. Kalau kita nonton apa itu film-film apa yang di MTV biasanya, yang film Turki kan opera sabun itu banyak sekali kan. Wah, itu kita selalu telenovela seperti itu. Kita ingin terus menontonnya sampai sampai kita juga memberikan pendapat tentang itu. Ya, padahal nggak diterima pendapat kita, tergantung produsernya itu tetap kan. Oke, itu mitos ya. Ya, Petrus, mitos secara pribadi juga mimpi. Ya, mimpi itu bisa diwujudkan. Ya, selain mitos Raja Bata, orang Batak sering bilang, misalnya lah kelompok Borbor sudah tidak sepaham lagi bahwa mereka satu ayah. Enggak, saya maupun tak siap bulu madabu selangit. Saya pecah dari bambu, jatuh dari langit. Ya, maksudnya putus hubungan, nggak ada hubungan dengan kamu. Itu mitos. Apa salahnya? Ya udah, kalau kamu nggak kompak lagi dengan saudaramu, kamu paksa-paksakan kompak. Ya kan? Makanya ada katanya padan. Ya, antara marga ini dengan marga ini ada perjanjian, tidak boleh saling mengawini. Sinambela dengan Panjaitan tidak boleh saling mengawini. Bukan satu induk dia, bukan satu genetik dia, tapi mereka menciptakan satu perjanjian. Banyak. Jadi ini menyangkut konsensus jadinya ya. Bagaimana Parapat sebagai kampung marga Parapat? Udah susah cari konsensusnya itu. Tapi kalau Parapat sebagai destinasi pasti gampang diterima. Dulu pernah, ini nggak usah saya bilang namanya, ekstrim juga. Ya. Tahun berapa ya? Tahun 90 lah. Saya ditanya, Thompson bagaimana? Waktu itu pernah dicabut status kota Parapat sebagai kota wisata. Dicabut masa Gubernur Rudolf. Dicabut. Kenapa dicabut? Ya kita apalah, setorannya kurang ke pusat. Bali itu banyak setorannya ke pusat. Ya itu kan masalah uang loh, ekonomi moneter. Kenapa turun? Akhirnya di Parapat. Ya setorannya kurang, apa gitu. Lalu bagaimana caranya membangkitkan Parapat sebagai kota wisata? Ada yang ekstrim bilang, usir semua orang Batak dari situ katanya. Wah, nggak bisa gitu bang. Loh iya, orang Batak sekarang sudah beda dengan orang Batak dulu katanya.
Coba, orang Batak yang dulu itu terbuka, masyarakat terbuka gitu. Siapa saja yang datang, dari mana? Ayo kita minum dulu. Apa yang penting? Dia langsung meladeni. Belum tanya-tanya, kamu pelancong atau tidak? Enggak, langsung. Ayo, kita duduk dulu. Kalau kita kembali kepada struktur perkampungan, ada rumah bolon, ada sopo. Jadi orang datang ke suatu kampung, dari mana? Duduk dulu. Diajak duduk di sopo. Mau minum, ya? Kita buat minum. Dari mana? Apa yang perlu? Jelas dia. Belum tahu dia siapa itu, tapi sudah ditanya, sudah ada welcome-nya. Ya itu terbuka dah. Kalau sekarang enggak. Ada udah efek nih. Ini Sandra Nielsen, catatan-catatannya ketika dia mau ngasih buku yang tebal itu, dia kunjungi lagi. Ya, dia kunjungi beberapa tempat di wilayah Toba. Cuma bukunya dikasih katanya. Bayangkan. Gitu. Ditanya, di mana ini Nang? Dulu saya meneliti ini. Ya, Opung Sihol. Di mana dia sekarang? Oh, sudah meninggal. Dari mana? Tahun berapa meninggal? Katanya sudah meninggal. Itu aja. Katanya sudah meninggal, katanya. Kena kali dia. Karena bukan dia ditanya, siapa kamu, apa gitu. Lalu, apanya ditanya? Mau bagi uang dia? Aduh, mampus kita. Coba. Ya, ini ya, kritik, otokritik kalau kita berani. Oke. Udah mengerti tentang mitos? Ya. Nanti Roland Barthes ada membahas tentang mitos. Ya, sekarang kita banyak mitos seperti tadi. Ya, seperti soal banjir. Bisa dimitoskan ini. Ya. Saya kemarin bilang mitos. Medan itu kota sejuk. Iya, Medan kota sejuk. Dan saya rasakan kota sejuk.